isi air pada tabung hidrogen dan tabung oksigennya. Sudah 5 menit ya. Kita siapkan. Ini adalah stak dari fuel cell yang di dalamnya terdiri dari beberapa material ya. Ada lempengan, lalu kemudian ada bahan yang kita sebut dengan MEA yang kemudian dirangkai sedemikian rupa atau di sandwich ya. Dan di sini kita bisa melihat ada tempat untuk elektrodanya ya. Di sini adalah bagian positif, sementara di baliknya di sini kita bisa lihat elektrodanya untuk bagian negatif. Di sini juga sudah ada jalur dari air ya. Ada dua masing-masing sisi bagian anoda dan katodanya. Oke, kita akan hubungkan ke kendaraan kecil kita. Sudah ada air, airnya kita gunakan yang destillated ya. Kita gunakan air air mineral. Lalu kemudian di sini kita sudah ada tabung yang kanan ini ada tulisan hidrogen, sementara yang kiri adalah oksigen. Kita akan letakkan di sini untuk melihat level dari gas yang akan di-generate oleh proses elektrolisis ya. Di sini akan kita tenggelamkan dan kita hubungkan ini ya, sisi positifnya ini dengan sisi hidrogen di sini. Dan kemudian kita tambahkan di sini sisi lubang yang satunya lagi, kita hubungkan dengan sebuah pipa kapiler juga yang ada tutupnya ya. Kita letakkan di sini. Hal yang sama juga kita lakukan untuk yang sisi ini, sisi oksigen. Kita pasang demikian. Untuk yang pertama, kita lihat tabung masih berada di atas. Nah, susah untuk tenggelam ya. Kita lakukan suction di sini dengan syringe atau suntikan ya di sisi bagian ini ya. Oke, kita masukkan di sini. Nah, tujuan kita adalah untuk memenuhi tabung-tabung tadi yang ada di situ pasangannya dengan air. Oke. Kita lihat sampai memenuhi selang air tersebut ya. Dan sisi yang satunya yaitu sisi hidrogen juga kita akan lakukan suction atau kita sedot ya sisi ini, sehingga tabung yang ada di sebelah sini yaitu tabung yang akan terisi hidrogen nantinya akan terisi dengan air ya. Kita lakukan suction ya. Nah, dengan demikian tabung tersebut bisa terendam ya. Dan kita lihat airnya juga sudah memenuhi. Kalau memang ada yang kurang kita tambahkan. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan suction lagi, memastikan bahwa masing-masing dari pipa itu
terendam atau terpenuhi oleh air. Nah, demikian. Setelah sudah, maka sisi positif dan negatifnya kita akan lakukan proses elektrolisis. Nah, di sisi yang hidrogen itu kita hubungkan dengan sisi negatif dari baterai, sementara sisi hidrogen akan kita hubungkan dengan sisi positif. Oksigennya di bagian negatif, hidrogennya bagian positif. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini ada dua konektor. Kita hubungkan, ada soket ya. Kita hubungkan dengan power supply. Dalam hal ini kita menggunakan baterai. Baterai ini kita hubungkan dengan penjepit buaya dan kita lakukan proses elektrolisis seperti ini. Dan kita akan melihat bahwa nantinya tabung yang tadinya terisi oleh air akan muncul rongga karena diisi oleh gas, hidrogen maupun oksigen. Hidrogen sisi yang kanan atau sisi tabung yang agak lebar, sementara oksigen adalah yang berada di sisi kiri yang dia lebih ramping ya tabungnya. Diberi power supply sekitar 3 volt menuju ke fuel cell-nya. Ini fuel cell stacknya. Kita berikan supply positif dan negatifnya, dan di sini sudah kita isi air pada tabung hidrogen dan tabung oksigennya. Kita lihat di sini mulai terjadi gelembung. Yang tadinya air penuh, mulai di sini ada ruang ya. Kita lihat semakin lama semakin bertambah menekan dari volume air yang ada di dalam tabung. Sisi kiri tabung oksigen, sementara sisi kanan adalah tabung hidrogen. Gas yang terjadi ini dimungkinkan karena adanya proses elektrolisis yang dilakukan oleh adanya power supply yang diberikan pada stack dari fuel cell. Nantinya kita akan coba untuk melakukan reverse, artinya pada saat gas sudah terkumpul memadai, kita tidak akan melakukan proses pemberian supply, tetapi kita akan berikan kepada beban. Dengan harapan gas yang ada di sini akan dimanfaatkan untuk mengenerate atau membangkitkan power. Kita akan bicara mengenai fuel cell. Fuel cell, kalau kita lihat tadi bentuknya adalah seperti yang ini. Ini adalah fuel cell stack ya. Di dalamnya terdiri dari beberapa elemen, seolah-olah seperti roti ya, roti sandwich, isinya macam-macam. Nah, ada bagian anoda satu sisi, katoda sisi yang lainnya. Di dalamnya ada apa? Nah, ini fuel cell yang berbasis hidrogen yang di dalamnya itu terdiri packingnya dan seterusnya, lalu kemudian plat metal, dan juga yang paling penting atau yang menjadi inti dari fuel cell itu sendiri adalah membran electrolyte assembly atau MEA. Di sini ya, bahwa sebenarnya fuel cell itu terdiri dari berbagai macam jenis. Ada AFC, PMFC, lalu DMFC, lalu kemudian SOFC dan seterusnya ya, banyak sekali. Nah, ini adalah elektrolitnya. Elektrolitnya macam-macam. Apa yang terjadi di sini adalah seperti ini. Jadi ada
plat anoda, ada plat katoda, di dalamnya adalah PEM, Proton Exchange Membrane. Satu stack itu satu keping ya, paket satu keping ya. Nah, biasanya nanti kita bisa tambahkan kalau kita memerlukan power yang mungkin lebih sesuai dengan kita inginkan ya. Apa yang terjadi adalah seperti ini, bahwa hidrogen yang masuk akan menuju atau dialirkan kepada bagian anoda di sini ya. Lalu kemudian hidrogen basisnya adalah H2 ya. H2 tadi akan dipisah. Bagian elektronnya akan mengalir menuju ke konduktor, ke beban, sementara bagian hidrogen dia akan bisa melewati membran tersebut. Artinya seolah-olah ini seperti difilter, hanya hidrogen ionnya yang dilewatkan, sementara elektronnya yang disaring atau tidak bisa lewat. Hidrogen ion tadi pada saat dilewatkan nantinya akan bertemu dengan oksigen. Oksigen itu sendiri dilewatkan dari sisi katoda. Nah, karenanya nanti di bagian katoda tersebut, di mana elektron tadi sudah dilewatkan sebuah beban atau suatu beban, dia akan mengalir ke potensial yang lebih rendah yang berada di bagian katoda. Nah, dengan demikian oksigen beserta hidrogen plus elektron yang dilewatkan tadi akan terjadi reaksi menjadi H2O. Jadi air atau uap air akan menjadi outputnya. Inputnya adalah hidrogen, outputnya nanti adalah H2O. Nah, biasanya H2 ini kita peroleh dari mana? Kita dapatkan dari proses elektrolisis. Elektrolisis adalah memanfaatkan prinsip kerja dari listrik untuk memecah air menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, nanti bagian hidrogen akan dialirkan menuju anoda, sementara bagian oksigennya akan dialirkan menuju katoda. Itulah yang terjadi pada percobaan kita di sini, atau aplikasi dengan kendaraan listrik kecil yang memanfaatkan tenaga air nantinya ya. Proses elektrolisis itu sendiri kita bisa memanfaatkan power supply, DC power supply ya. Bagian sisi positif akan terhubung dengan sisi katoda, bagian negatifnya nanti akan dihubungkan dengan sisi anoda. Nah, reaksi ini nanti akan bisa membalik ya, kalau misalkan hidrogennya nanti dihubungkan di bagian anoda dan oksigen hasil yang tadi sudah kita buat melalui proses elektrolisis akan dihubungkan ke bagian katoda. Pemanfaatan solar cell bisa digunakan sebagai cara untuk mendapatkan power supply. Sistem akan menjadi sangat ramah lingkungan ya. Jadi pemanfaatan tenaga surya digunakan untuk melakukan proses elektrolisis. Hasil elektrolisis digunakan dan disimpan dalam bentuk gas, hidrogen maupun oksigen, seolah-olah seperti penyimpan energi, dan nantinya bisa dimanfaatkan jika kita hubungkan dengan sebuah beban atau suatu beban, sehingga kembali menghasilkan listrik. Proses apa yang terjadi di bagian anoda dan katoda bisa dijelaskan di sini ya. Bagian anoda adalah bagian yang nantinya diberikan pasokan berupa hidrogen. Nah, hidrogen itu sendiri akan dipecah atau terbagi ya menjadi hidrogen ion dan elektron. Elektron akan dihubungkan ke beban dan menuju ke bagian katoda. Sementara di bagian katoda terjadi reaksi oksigen yang dipasok atau menuju ke bagian katoda akan bertemu dengan elektron. Akibatnya
oksigen itu akan menjadi ion yang bermuatan negatif. Sementara dia akan bertemu dengan hidrogen ion yang bermuatan positif dan kemudian terjadi reaksi menjadi H2O. Kita akan coba ukur berapa tegangan yang dibangkitkan dari proses ini. Kita cabut sisi ini dan kita ukur di sini. Dan sisi di sini kita ukur dan bisa kita lihat 0,92 ya. Oke, kita coba apakah cukup untuk menyalakan motor. Kita hubungkan dengan motor. Ya, ternyata bisa menggerakkan motornya. Kita akan coba running test sebuah kendaraan kecil ya dengan berbasis fuel cell menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Kita nyalakan saja terus karena tegangannya masih kecil ya. Jadi tadi kita menghasilkan 0,9, sepertinya tidak cukup kuat untuk kita bebani atau kita letakkan di ground. Tetapi kalau kita lihat di sini tanpa beban ya, motor ini cukup baik untuk berputar. Ya tentunya mungkin kita memerlukan waktu yang lama untuk proses elektrolisis sehingga gas yang dihasilkan juga mungkin nantinya akan lebih banyak ya. Sudah 5 menit ya. Di sisi tangki kita lihat sisi tangki hidrogennya mulai menipis ruangannya. Kita lihat ya, dan semakin melambat sampai akhirnya berhenti ya. Ternyata membutuhkan waktu sekitar 7 menit ya dari proses elektrolisis yang kita hasilkan tadi, dan kemudian hasil dari elektrolisis berupa gas-gas baik hidrogen maupun oksigennya kita gunakan untuk di reverse menjadi tenaga listrik yang tadi kita bisa lihat ukur tegangannya sekitar 0,9 cukup untuk membuat motor kecil ini menyalakan atau menggerakkan roda dari kendaraan kecil ini selama sekitar 7 menit.